itu benar Kristus tidak bangkit. Kan faktanya Kristus bangkit. Jadi maksud Paulus bahwa seandainya Kristus itu tidak bangkit, maka apa yang mereka sampaikan itu bohong semua. Memang bohong semuanya. Ya enggak, ini kan dia pakai andai kata di 14-nya nih. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah Jangan kebangkitan. Izin dulu, saya masuk lagi bentar. Melebar ini. Martin, dengarkan baik-baik. Menurut Elohim, sesuai akal, Yesus itu A. diselamatkan, B. dibiarkan dibunuh. Coba Martin jawab. Saya ulang ya, Tin. Menurut Elohim, ya, anak Maria namanya Yesus ini A. diselamatkan, B. dibiarkan dibunuh terkutuk. Tidak ada penjelasan ya. Kalau menurut ajaran dia secara umum, ajaran Allah secara Tuhan secara umum, itu tidak boleh ada pembunuhan dan itu ajaran yang bagus. Artinya menurut Elohim, orang yang tidak salah seperti Yesus itu diselamatkan, betul? Betul? Semua bangsa harusnya. Semua ya termasuk orang. Yesus. Betul? Ya, tapi faktanya betul. Oke. Ya. Lanjut nomor 2. Pengikut Yesus itu adalah A. mengutuk Yesus, B. memuliakan Yesus. Yang mana yang benar? Memuliakan, Mas Ar. Memuliakan. Baik. Penyaliban itu memuliakan Yesus atau mengutuk Yesus? Yang menyalibkan dia yang mengutuk, yang kami. Diulang kembali ya, diulang kembali nih. Ada orang disalib, gitu ya. Itu dikutuk atau dimuliakan? Yang menyalibkannya yang dikutuk. Enggak, yang dikutuk ini, yang disalib ini dimuliakan atau dikutuk? Ya dikutuk oleh orang dikutuk. Berarti orang mulia tidak boleh dikutuk. Yesus orang mulia tidak boleh dikutuk. Sepakat? Sepakat. Terakhir. Larangan itu memang ada, Bang. Sudah cukup. Lambang salib itu atau salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Lambang keselamatan. Lambang apa? Keselamatan. Salib itu tempatnya orang digantung di kutuk. Pertanyaannya adalah, salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Ya lambang keselamatan kan. Orang yang dihukum di atas. Mana ada selamat orang yang dikutuk, matilah itu. Yang disalib pasti mati kok selamat. Diulang ya. Salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Lambang berkat, dia menanggung dosa-dosanya. Gimana ceritanya salib itu lambang kutuk? Aduh, kan orang dikutuk di salib, gimana sih? Ya artinya ketika dia dihukum di salib itu kan dia membayar semua dosa-dosanya kan. Nah itu ajaran setan itu, ini ajaran akal manusia. Saya tanya kepada Anda, salib itu, nih dengerin ya, salib itu tempatnya orang mati dikutuk atau tempatnya orang dimuliakan? Dikutuk lah. Ya, berarti salib adalah lambang kutuk, betul? Tidak juga. Lah, saya ulang kembali, mundur selangkah. Salib itu tempatnya orang mati dikutuk atau tempatnya orang dimuliakan? Dikutuk. Oke, jadi salib adalah lambang lambang kutuk. Ah, pinter, terima kasih. Jadi jangan pakai salib lagi. Oke, udah Bang Kesar, udah jujur dia. Akhirnya jujur juga Bang Kesar, lanjut. Udah. Ya, lambang keselamatan. Apanya lagi? Kok balik lagi? Ya, lambang kutuk bukan lambang keselamatan itu. Masa sel juga lambang kutuk. Kan tempat orang dihukum itu bukan lambang kutuk. Lambang menembus dosanya. Kalau ketika orang mencuri dan sebagainya ditebusnya di penjara sana. Berarti bukan penjara, itu tempat berkutuk. Jadi ibaratnya kalau dia disalibkan di sebuah WC duduk, apakah mau kalian pakai kalung itu?
kalung dengan berlambangkan WC duduk. Yang mana disalib Itu kan bisa. lambang, ya mana tahu dia disalib atau diikat ya, dia disalib di cincinnya sumur. Kalau Maukah disalib kalian memakai lambang sumur itu? Mau nggak? Atau dia dipaku, disalib dia di satu ekor keledai. Maukah kalian memakai kalung ataupun lambang keledai? Ya disalib kan harus Sudah bentuk salib. jelas. Sekarang kutanya samamu, hukum kutuk salib itu hukum dari mana? Yahudi kah atau Romawi? Di kitab itu yang Paulus kutip dari kitab apa itu? Saya juga belum cari tahu. Itulah kau kan. Di Galatia 3 itu kan dia mengutip dari ayat kitab sebelumnya kan. Sebelum Yesus disalib, sudah ada banyak orang disalib. Sekarang salib itu adalah lambang kutukan. Lambang orang yang terkutuk, yang dihukum mati karena terkutuk. Dari mana kau bilang itu lambang keselamatan? Ya kan menurut kepercayaan kami dia bangkit lagi, itu lambang tanda keselamatan. Menurut kepercayaanmu, menurut kepercayaan Romawi apa? Yang menentukan hukum kutuk itu, yang menentukan hukum penyaliban itu, bangsa Romawi. Itu adalah hukuman untuk orang-orang yang terkutuk, harus disalib. Kenapa kalian bikin jadi lambang keselamatan? Kan mencuri namanya itu. Hukum orang, hukum desa orang kau curi, kau bikinkan ke hukum desamu, kan kau curi itu kebijakannya. Dari mana kau belajar kayak gitu? Rasional lah, Martin. Kalau bukan lambang keselamatan ya lambang penebusan lah. Mengganti dosa. Lambang orang yang terkutuk itu dari bangsa Romawi. Nggak usah lagi pakai salib segala. Itu kok pakai lambang salib lagi itu loh, itu lambang kutuk loh. Udahlah, jangan pakai lagi Latin. Lo. Tahu, kalau kau baca sejarah, ya, salib itu adalah simbol kekejaman dan penyiksaan manusia yang mendalam. Belajar kau Martin. Dari mana kau dapat ajaran bahwasanya salib itu adalah lambang keselamatan? Sedangkan salib ini adalah hukuman dari bangsa Romawi. Kalau di Ibrani, di Yahudi, hukuman itu dirajam. Dirajam. Kalau di Romawi, disalib. Salib adalah simbol kekejaman dan penyiksaan manusia yang mendalam. Dikategorikan manusia yang hina, yang terkutuk. Belajarlah kau, laiku Martin. Kesimpulannya, Tin, kita sepakat semua di sini. Marilah kita memuliakan anaknya Bunda Maria. Sepakat, Bun? Ya itu pasti. Pasti. Kalau kita sepakat memuliakan dia, berarti anaknya Maria tidak terkutuk. Sepakat? Tidak. Memang tidak terkutuk. Dia Sepakat. Berarti yang terkutuk di tiang salib bukan anaknya Bunda Maria. Sepakat? Bukan. Sepakat, makasih. Sepakat dong. Bisa jadi itu Simon Kirene ya, Martin. Bisa nggak kalau aku bilang begitu? lebih banyak Yudas. Ya di sama kalian kan Simon Kirene. Karena apa? Di waktu dia membantu atau membawa salib itu kan Simon Kirene. Habis itu ikut nggak dia tersalib? Kalau menurutmu? Iya itu dia hanya bantu beberapa, Membantu. tidak lama lah dia bang. Ya kalau persoalan yang disalibkan itu Simon Kirene, ya wajahnya tetap Simon Kirene, bukan diserupakan. Kalau aku bilang Simon Kirene gimana? Ya pasti mamanya pasti tahu lah anaknya sama Simon. Nah, sekarang sudah belajar kau tentang Baca nggak, Tin? Yang mikul salib itu dari bawah ke atas itu ada 2 orang loh yang mikul salib. Kamu udah pernah baca datanya? Iya hanya persoalannya nanti
bertabrakan semua, yang ada yang bilang orang yang berbuat jahat yang menjual Yesus yang disalibkan tiba-tiba Betul kata Bang Kaisar, ada dua, ada Simon Kirene Ada yang dua. menggantikan dia gitu. Lanjut. ya kan harus orang yang mengkhianati dia yang disalibkan, tidak mungkin lompatnya ke Sirene yang tiba-tiba muncul. Iya. Di dalam internal kalian, Ntar dulu Bang Kaisar, kita mundur ya. Kita mundur nih, kita refresh Mundur, lah. oke. Seakan-akan kita ada di situ deh. Saya ingin polling nih semua teman-teman yang ada di sini ya. Baik yang ada di YouTube. Saya interaktif kepada penonton juga biar nggak ngantuk. Ada 3 orang yang dijejer di situ. Pertama, Yesus anaknya Maria. Yang kedua ada Yudas. Yang ketiga ada Simon Kirene. Pertanyaannya, kita ada di situ ya. Di polling nih semua nih. Kata tentara Romawi, kita akan mengutuk, kita akan menyalib sesuai dengan pendapat yang paling banyak. Saya tanya semuanya di sini. Yang manakah Anda setujui yang dibunuh oleh tentara Romawi di antara ketiga orang ini? A. Yesus anak Maria. B. Yudas. C. Simon Kirene. Martin dulu. Yang mana yang Anda pilih? Yudas. Yudas. ya. Yang lain silakan. Tapi ada lagi versinya, Martin. Di Entar dulu ini kita lihat dulu netizen Oke. semua nih. Yang mana ya yang? Yudas. Yudas Di semua. Zulkifli yang atas dijawab dong. Yang mana Anda pilih? Yesus atau Yudas? Simon Kirene kita buang lah. Ya, ada 2 aja ya. Simon Kirene kita buang. Kalau kita ada di situ, sesuai polling, karena tentara Romawi meminta polling nih. Yang manakah yang harus dibunuh terkutuk? A. Yesus anak Maria. B. Yudas. Jawab semua cepetan. Langsung fix Yudas ini. Martin milih siapa Martin? Yudas. Yudas. Woi, udah mulai, udah dikit Udah lagi. mulai Bang. normal. Tepuk tangan udah mulai normal ya. Lanjut, udah. Dikit lagi nih. Dikit lagi kau kalau begitu. Jadi berarti kau belum pernah membaca kisah ini ya, Martin ya? Ada kisahnya itu waktu itu Izin, masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ari, Waalaikumsalam. Bang Handi, Bang Kaisar, Gurunda, Bunda Jadi Mbak versi- Bidadariku, Rizal. Lanjut. Jadi itu kan kesimpulannya, versinya tadi tuh ada jadi yang kesimpulannya tiga tuh. Bang Kesar, adik Martin ini memilih Yudas aja yang disalib, jangan anaknya Maria. Artinya kita sepakat bahwa anaknya Maria itu kita sepakat di sini untuk memuliakan dia. Sepakat ya Tin? Sepakat. Itu Sepakat. sama Terima kasih dan tepuk tangan. Lanjut. tepuk tangan. Jadi aku mau bikin kau pusing di sini, Martin, untuk belajar, pusing belajar. Jadi, versi yang dibilang Bang Handi tadi itu benar, ada 3. Yesus, Yudas, dan Kirene. Namun di waktu perjalanan ke Bukit Golgota itu ada 3 orang. Simon Kirene, ayah Alexander, dan Rufus. Kutambahin lagi. Sudah kau baca itu? Belum terus. 3 orang ini memikul salib ke atas Bukit Golgota, ke Bukit Tongkora. Simon Kirene, ayah Alexander, dan Rufus. Ditambah lagi Yudas. Nambah lagi deh orang ini. Pusing kau kan, Dek? Pusing. Makanya salib itu lambang kutukan. Dan orang yang terkutuk adalah orang yang hina, yang harus dibunuh karena yang dibun-bun karena kejahatan, karena dosa. Yesus tidak punya kejahatan dan tidak berdosa. Jadi otomatis kesimpulan yang kau pilih tadi betul. Kau menyimpulkan bahwasanya yang harus disalib itu Yudas. Udah cocok itu. Sedikit lagi kau itu. Sedikit lagi, Martin. Belajarlah kau. Jadi di sini ku bawa kau untuk belajar berpikir lagi. Kau cari yang namanya Simon Kirene siapa, Alexander dan Rufus. Silakan Bunda. Lanjut, Bun. Kenapa dia udah mau bersahadat?
Dikit lagi, Bun. Martin ini akalnya udah berfungsi bahwa kita harus memuliakan anaknya Maria, itu fungsi akalnya di sana udah masuk gitu, Bun. Oh, Masya Allah. Moga secepatnya dapat hidayah Bang ya. Setelah tanda-tanda akan mendapat hidayah. Jadi tinggal apa yang ini Bang? Tinggal apa sehingga kamu masih menunda bersyahadat? Jadi nanti di akhirat nanti, Tin, kalau kau ditanya, kenapa kau menghukum saya? Ya, misalnya Martin, kenapa kau menghukum misalnya Edis? Dia kata Yesus, kenapa kau dulu mengatakan aku terkutuk? Kau Martin, minggir dulu. Kamu saya beri tempat khusus dulu karena kamu memuliakan saya waktu kamu hidup. Gitu loh, Tin, loh. Kira-kira begitu analoginya nanti. Edis akan diberikan hukuman berat karena dia tetap percaya Yesus terkutuk. Martin dipinggirkan dulu, makan bakso sepuasnya, menikmati dulu alam bebas karena kamu memuliakan Yesus waktu kamu hidup. Kira-kira begitu analoginya, Martin. Masuk akal? Belum. Misalnya contoh nih, di akhirat nanti setelah kamu mati ditanya, Martin, waktu kamu hidup kamu memuliakan saya atau kamu mengutuk saya? Kau jawab apa, Tin? Kami memuliakan bahkan menuankan. Artinya kau selamat. Artinya bukan Yesus yang mati dikutuk, betul? Makan bakso kau seenaknya gitu loh. Jangan ikutin Edis. Edis itu mengutuk Yesus. Gitu kira-kira ya. Semoga kamu dapat hidayah, Tin. Makasih, lanjut. Amin, dapat hidayah. Kawan ya. Iya kan. Apalagi? Kami kan begini. Kan kita melihat dari proses endingnya seperti apa kan. Walaupun dia mati, tetapi endingnya dia bangkit lagi dan diangkat ke surga. Jadi bukan sekadar dia mati terus, itu mungkin beda lagi ceritanya kan. Ini persoalan cerita lengkapnya, endingnya dia yang kita tahu kan, endingnya itu yang menjadi penting. Ya, endingnya itu dia diangkat ke langit Uranon ya, dan dia dibangkitkan, bukan bangkit sendiri ya teman-teman. Jadi mana ya, karena saya nggak ikut awal diskusi ini, ya silakan dulu lanjut yang lain nanti. Ya topinya itu. Intinya Yesus itu mulia atau dikutuk, topinya di situ aja tadi. Oh, ya kalau mulia tidak mungkin dia terkutuk kan? Kalau dia mulia nggak mungkin dia terkutuk. Masa orang terkutuk mulia? Enggak lah, orang terkutuk itu tempatnya di neraka. Martin udah akui Yesus itu mulia, jadi bukan dia yang dikutuk. Udah mulai dia sadar kok ini Martin ini, tinggal mikir-mikir lagi nanti gitu. Bagus lah. Iya. Sepakat ya, Tin, ya kita memuliakan Yesus ya. Ya pastinya Kristen wajib memuliakan itu dia. Apalagi Berarti bukan, kalau wajib memuliakan berarti dia nggak dikutuk dong di tiang salib. Iya, masalahnya yang mengutuk bukan orang Kristen, yang mengutuk itu orang Yahudi. Karena tidak percaya bahwa dia anak Allah dan sebagainya itu kan. Mau siapapun yang ngutuk, artinya dia itu diselamatkan dari kutuk, dia dimuliakan oleh Elohim. Berarti Yahudi, tentara Romawi, iblis yang dia kutuk bukan anak Maria. Memang ada yang dikutuk, tapi bukan anak Maria. Sepakat? Iya, tapi menurut kalau catatan Injil itu dia disalib, terus catatan Yahudi sendiri katanya dia dirajam dan sebagainya. Kan kagak boleh menyalib, kagak boleh mengutuk anaknya Maria yang mulia ini, kan begitu tadi sepakatnya. Waduh, ini hanya masalah persoalan data dari orang Yahudi sendiri mengatakan dia dirajam. Ya tapi kan diselamatkan oleh Elohim karena dia berdoa. Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut dan doanya didengarkan. Tuh, diselamatkan dari maut.
anak Maria itu karena dia orang soleh gitu, Tin. Permudahlah sesuatu di Tapi dalam. kalau Martin mengikuti narasi Bang Handi, ya nggak ada Kristen dong. Kalau nggak ada kemetongan Yesus tuh nggak ada Kristen. Kalau nggak ada Tetap ada, penyaliban. Bunda, tetap ada yang disalib, tapi bukan karena Maria, tetap ada Kristen. Oh Tapi iya, kalau Mesias tetap palsu. ada, kalau ada penyaliban iya. Iya, Kalau bukan tetap karena Maria ada. yang disalib, tetap ada yang disalib. Al-Quran juga kan menjelaskan yang disalib adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itulah Ya yang berarti dianggap Tuhan. kalau dia menolak anak Maria yang dia setuju dengan pemikiran kita orang Islam, berarti bukan Yesus anak Maria yang disalib, berarti yang diserupakan. Jadi yang diserupakan ini siapa? Berarti yang jangan kau tuhankan lagi Yesus anak Maria ya. Tapi yang diserupakan yang mendatangi Paulus. Tuh Bang ya. Benar Bang Martin? Temanya sudah lari lagi, sudah beda lagi nih. Ya, masih keselamatan ini. Nggak mungkin sesuatu yang menghasilkan, nggak mungkin sesuatu yang berasal dari yang buruk menghasilkan sesuatu yang baik. Sebuah kutukan nggak mungkin menghasilkan keselamatan. Ya toh? Benar? Iya, kalau Bang Andi mengatakan tadi bahwa diselamatkan dari maut, ini pengertiannya bahwa mati dulu baru diselamatkan atau belum mati sudah diselamatkan? Diangkat hidup-hidup, Tin. Itu ada di Bible, itu ada orang yang tidak pakai baju lenan itu pergi meninggalkan di sana begitu. Kan diselamatkan, doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Gitu loh ya. Artinya apa? Cara Elohim menyelamatkan dia itu karena dia adalah makhluk hidup di muka bumi, artinya diangkat hidup-hidup. Itulah yang Anda maksud dibangkitkan. Diselamatkan kembali ke sisi Allah, ditempatkan di langit. Nanti akan turun yang kedua kali. Mudah-mudahan Martin masih hidup, turun ya mencari kau. Kenapa? Tujuannya ya mematahkan salib. Wih, kata dia, saya nggak pernah disalib loh. Kalian ini blow on banget sih. Saya kan ini nabi. Saya ini Rasul Allah, saya utusan Allah, saya disayangi Tuhan, saya diselamatkan loh. Nah gitu nanti. Bukan dia yang dibunuh, tapi dia diangkat, diselamatkan oleh Elohim. Gitu mudah toh. Tapi data yang kain lenan tadi itu belum pas juga tuh untuk mendukung penyelamatan. Kain lenan yang pemuda lari telanjang itu kan. Gini Tin, kesimpulannya, menurut yang kamu secara akal nih, anaknya Maria ini diselamatkan oleh Elohim dari penyaliban atau dibiarkan disalib terkutuk? Menurut akal nih, yang mana yang kamu pilih? Kalau abang tanya ke saya, ya lebih saya pilih diselamatkan lah. Diselamatkan. Hanya persoalan Udah berarti kau udah akalmu udah normal, Tin. Tinggal dipoles dikit gitu loh. Ya, Kita sepakat bahwa Elohim itu menyelamatkan utusannya yang namanya Yesus. Selesai di sini. Kalau diselamatkan artinya dia tidak disalib. Kalau pertanyaan semacam itu kalau diajukan kepada semua Kristen pun pasti pilihannya diselamatkan. Hanya artinya data yang kita terima ini kan sudah dikatakan bahwa disalibkan. Jadi kita terima kalau gitu saya permudah. Yesus itu diselamatkan dari salib atau dibiarkan disalib? Ini kalau saya mau jawab bagaimana? Berdasarkan data dia disalibkan. Berarti Yesus tidak diselamatkan dong? Kalau di Injil kan tidak. Artinya apa, Tin? Yesus memang anak Maria ini diselamatkan, tapi tetap ada orang yang disalib, yaitu orang pantas terkutuk karena orang fasik. Setuju? Lu pakai akal, Tin, cepet ini lu pakai akal nih. Hilangkan dulu doktrinmu, tapi lu pakai akal aja dulu.
Bukan Gitu loh. doktrin juga sebenarnya, kita percaya data yang tertulis ini, makanya Itu bagaimana doktrin dari Romawi, karena memang Romawi ini ajarannya memang ada tumbal darah manusia dipersembahkan kepada dewa Molok. Itu ajaran dari Roma bertahun-tahun sebelum kalian ada. Inilah yang dikombinasi. Jadi ajaran tumbal darah manusia menebus dosa bukan ajaran Yesus, tapi ajaran oleh para pengajar-pengajar atau penyembah Romawi pagan itu. Memang itu ada yang disalib. Jadi kalau kamu mengikuti itu, ya kamu adalah pengikut pagan Romawi yang menginginkan ada tumbal darah manusia, lu jadiin Tuhan dan menebus dosamu. Oh, pilih yang mana, silakan. menebus dosa itu saya pribadi tidak percaya tuh. Yang Paulus bilang menebus dari kutuk hukum Taurat, bukan menebus dosa hari-hari ini. Itu aja sih, Tin. Lu hilangkan dulu doktrinmu, bro. Kok lu tinggal dikit lagi lu berakal gitu ya. Hidup ini cuma sekali. Ini yang sering saya diskusikan sama orang-orang Unitarian. Sudah berjubel-jubel anak Unitarian memeluk Islam karena ya, di sini masalahnya sebenarnya, Tin. Dan di sini basicnya, di sini pondasinya. Ya kita Sekali lebih lagi saya ulang ya, Tin. Memang ada yang disalib, tapi bukan anak Maria yang mulia itu. Setuju? nantilah. Ya, mikir lagi ya, Dek ya. Ya, kalau ada keraguan lu hubungin gua dah. Gua bersedia lu menampung di rumah gua. Kita diskusi sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil makan bakso. Benar. Hidup ini cuma sekali, pakailah akalmu. Setuju ya teman-teman ya? Kita anggap Martin ini sebagai saudara kita yang akalnya sebentar lagi berfungsi secara global atau secara keseluruhan. Tidak lagi akalnya diintimidasi oleh doktrin-doktrin pengajaran sesat penyembah berhala. Setuju ya teman-teman? Setuju Paman. Setuju dong. Kayaknya Martin ini udah mulai terguncang imannya nih. Akalnya udah mulai berfungsi nih. Berfungsi Bang Andi. Iya. Dia sudah memilih Yudas gitu loh. Di sini ada mulai titik kebenaran. Pertahankan itu, Tim. Jangan mundur lagi ke belakang. Anda selesai memilih Yudas tadi kan dia, Bang Andi ajukan pertanyaannya sekarang kan. Jadi siapapun Kristen kalau ditanya ketiga pilihan itu ya Yudas. Enggak Simon. Persoalan datanya itu, datanya harus dibantah, data yang sekian banyak orang yang menulis ini, walaupun namanya tidak disebutkan di sana. Apakah ini palsu semua, itu yang menjadi persoalan. Kan kita sudah percaya ini dari kecil kan. Apakah semua data dalam Injil terus sampai di perjanjian barunya apakah bohong semua, itu kan menjadi persoalan juga. Saya kasih lagi ilmu satu, Tin ya. Di dalam Bible Anda itu mereka bersekongkol menangkap, ditangkap, kemudian diludahi, kemudian ditamparin, diberi mahkota berduri. Lu tahu nggak mahkota berduri orang Romawi itu? Itu berdarah loh kepalanya, diludahi, diolo-olo, dilepaskan semua pakaiannya, bahkan sampai kalau originalitasnya Kitlona itu, dan seterusnya itu. Menurut Anda, data ini memuliakan oknum yang dimaksud atau menghinakan oknum yang dimaksud? Menghinakan, tetapi penghinaan itu dilakukan. Menghinakan. Oke. Pertanyaan kedua, pantas enggak orang yang dimuliakan oleh Elohim itu diperlakukan demikian? Pantas atau tidak? Iya. Tidak pantas.
Itulah Islam, artinya bukan anak Maria yang diperlakukan demikian. Tapi mereka mengira itu anaknya Maria. Ya namanya juga iblis. Penuh dengan kebencian dan seterusnya. Gitu loh Bro Martin. Iya gini Bang ya. Kalau dalam Islam kan Isa ini kan nabi juga sama dengan nabi yang lain kan. Tidak ada keistimewaan yang apa. Karena persoalannya kalau Isa diselamatkan ini kan nabi-nabi yang lain jadinya iri hati. Itu beda kasus, itu kasuistik. Kasuistik. Ini kita berbicara khusus Nabi Isa alaihissalam. Itu kasuistik, nggak boleh disamaratakan. Perbedaannya apa? Itu kan sama-sama nabi, statusnya sama nih. Ya, yang lain nggak yang lain nggak ada penyaliban. Khusus ini kan berbicara tentang salib. Iya, bahkan Kalau ada yang kalau kita lebarkan ya nanti kamu semeraut nanti pikiranmu. Kita concern ke salib aja dulu. Iya, Nanti kalau sudah sadar di sini, baru kita melangkah ke topik berikutnya. Kenapa misalnya Nabi Zakaria itu dibunuh oleh mereka? Itu lain, itu kasuistik. Nanti setelah kau lulus di penyaliban dulu. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Harus lulus di sini dulu. Gitu Tin. Jadi Bang Andi, aku pengen agak mundur sedikit Bang Andi. Nah, begini Martin. Apakah sebelum Yesus itu disalibkan ada yang namanya penangkapan ya Martin ya? Di Matius 26 butir 28 di situ tertulis kan, Yudas menyerahkan dia. Yesus telah beritahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia, kan begitu kan? Benar ya? betul. Betul. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah segerombolan orang. Ya, sedang muridnya bernama Yudas, seorang dari 12 murid ya, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman kudus." Itu di Lukas 22, 47, 48. Tetapi, ini ingat, tetapi menurut kisah Yesus di karangan Yohanes 18, 4 dan 5, Yudas tidak memberi tanda ciuman, melainkan Yesus sendiri menyatakan. Bagaimana itu Martin? Mana yang benar itu? Jadi menurutku, tidak mudah bagi Yudas Iskariot mau menunjukkan persembunyian gurunya. Ya, meskipun dengan mendapatkan uang begitu besar, ya, ini kemungkinan Yudas dan teman-temannya sudah konspirasi bersama Yesus itu sendiri. Sudah menyiapkan cara untuk menyelamatkan dari incaran imam-imam Yahudi dan tentara Romawi. Dengan cara mereka menunjuk orang lain untuk berperan sebagai Yesus. Apalagi ingat, di masa itu orang yang bernama Yesus di kalangan Yahudi itu ada beberapa. Karena banyak yang dari Romawi itu. Setelah rombongan Yahudi dan tentara Romawi berada di Bukit Getsemani, tempat persembunyian Yesus, mereka tidak mengenal wajah Yesus. Ingat, kata kuncinya, mereka tidak mengenal wajah Yesus. Yudas memberi tanda orang-orang. Yudaslah sendiri nantinya yang akan memberi tanda orang mana yang harus ditangkap. Ingat itu. Jadi tertulis di Matius 26, 28. Orang yang menyerahkan dia adalah Yudas yang telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Apa katanya? Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia. Sedangkan di Yohanes, Yudas tidak memberikan tanda ciuman, melainkan Yesus sendiri menyatakan. Bagaimana Martin? Itu nanti bertentangan dengan Al-Quran itu. Bertentangan dengan Al-Quran. Kan maksud abang, Yudas ini dengan murid-murid lainnya sudah bersekongkol menyiapkan satu orang untuk mengganti Yesus, kan begitu? Nah, di sini kau Martin, banyak konspirasi yang terjadi tentang penyaliban ini. 1:1 juta. 1:1 juta. Bahkan di Matius berbeda ceritanya, ketika merasa tersudut dan akan ditangkap, Yesus berdoa agar Allah menyelamatkannya. Kayak gini, tertulis di Matius 26, 36.
Ada nih tertulis di masjidnya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau hendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Namun di Lukas 22:41 ini berkorelasi nih. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan. Ingat, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bulunya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena mabuk kurasa. Nah, itulah. Jadi di sini ada yang namanya maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi di sini banyak konspirasi di sini, Martin. Kau harus belajar tentang konspirasi di sini. Di Lukas saja sudah berbeda dan di Matius juga sudah berbeda. Paham sampai sini kau, Martin? Bedahlah bibirmu itu. Ya, walau bagaimanapun abang harus bernarasi supaya jangan keluar dari Al-Quran. Maksudnya bahwa di Al-Quran kan bilang ada orang pengkhianat yang mengkhianati Yesus itu yang diserupakan. Jadi kalau abang bilang Yudas dan murid-muridnya sudah bersepakat menyiapkan satu orang untuk pengganti Yesus, itu sudah lari lagi Al-Quran itu. Sudah bertentangan dengan Al-Quran. Iya. Yang aku narasikan ini. Iya. Tadi kan abang bilang Yudas dan kemungkinan Yudas dan murid-muridnya sudah menyiapkan salah satu. Iya, sekarang aku kan bercerita konspirasi. Kan aku bilang tadi, ini bagaimana dengan konspirasi ini, Martin? Karena aku menurut konspirasi yang kubangun ini, karena ada di Matius 26:28 sampai Markus 1:14-44. Berkontradiksi dengan Lukas 22 ayat 47-48. Bahkan di karangan Yohanes 18 ayat 4 dan 5. Yudas tidak memberi tanda ciuman melainkan Yesus sendiri menyatakan diri. Bagaimana? Di Lukasnya Yudas mencium, inilah orang yang harus kau tangkap. Kan kontradiksi itu antara tulisan Lukas dengan tulisan si Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes berkontradiksi semuanya. Ya itu nanti saya baca lagi, Om. Baca harus. Ya, artinya Karena banyak. Artinya cari data pendukung yang pas lah. Maksudnya jangan sampai contoh kayak kain lenan itu. Itu juga menurut saya tidak pas dengan Al-Quran. Itu dalil itu, ada datanya itu. Iya, Aku maksudnya bacakan juga ada dalil dan data. iya kan ada yang mengatakan bahwa kain lenan itu kan Yesus yang lari telanjang itu kan. Masa Allah mau menyelamatkan Nabi yang suci dengan cara lari telanjang itu kan tidak mungkin. Jadi cari data yang pas lah. Jadi gini, Tin. Kita merujuk di hari penangkapan ya. Pada hari Kamis sore, Yesus meresmikan pernikahannya dengan Maria Magdalena. Betul nggak? Ada nggak situ? Di malam harinya Yesus ditangkap. Jumat paginya dia diadili kemudian disalib. Sekitar jam 3 sore, ketika Yesus kehausan saat disalib, temannya memberi minum racun ular atau nama racun bunga karang agar segera dipingsan dan dianggap mati kan? Ini menurut kisah Yesus di ini, seorang memberi minuman anggur asam, Matius 27:48, Markus 15:36, Yohanes 19:29. Gubernur Romawi Pontius Pilatus heran ketika mendengar Yesus begitu cepat mati. Gimana? Udah mati disalib atau mati kena racun? Ya mau kena racun mau kena tombak tetap matinya disalib. Lah, kalau dia mati kena racun, dia tidak akan bisa memanggil ibu ini anakmu. Bahkan dia ngomong sama muridnya, inilah ibu kalian sekarang. Dan setelah itu ada lagi dia ngomongnya apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Orang udah mati kok bisa ngomong? Ya berarti setelah minum racun tadi belum mati, bukan racun, empedu. Sudah mati. Gubernur Romawi Pontius Pilatus heran ketika mendengar Yesus begitu cepat mati. Itu kan ada tuh di Markus 15:44.
Setelah cepat kok cepat kali matinya gitu. Padahal sudah diberi racun tuh. Harus itu muka baca lagi tuh. Baca lagi, Tin. Itu dong. Bunda Rahma, lanjut Bunda Rahma. Ya, ada Mbak Natali menatal. Ya ada ya. Selamat malam, selamat menjelang pagi, Mbak Natali Jul. Selamat malam. Mana Kak? Ada yang mau ditanyakan? Ustaz Arif. Sorry, dijambak-jambak ini. Hah? Suaranya kurang ini Kak, mendam Kak. Masuk. Kalau Barangkali gini, mau bantu. Ya, silakan masuk. Mau menanggapi, Mbak Natali? iya, kalau murid-murid itu menulis beda, itu karena tidak didikte. Itu artinya reality yang mereka dari sudut pandang mereka masing-masing. Sesimpel itu jawabannya, karena memang tulisan kesaksian mereka itu bukan dikte gitu, tetapi apa yang mereka lihat itu yang mereka tulis, apa yang mereka perlu tulis itu yang mereka tulis. Jadi nggak heran kalau berbeda-beda, tetapi kejadian itu ada dan nyata begitu. Tetapi semua penulisan itu diilhami oleh Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu salah? Nggak ada. Lah. Setiap rema atau setiap penglihatan atau setiap apa yang membuat kita terdorong untuk menulis atau memperkatakan kebenaran tentu berbeda-beda kepada setiap orang. Kan Ya. beda. Misalnya Beda. Natali sama Berarti Martin gini ya. Artinya menjelaskan Kakak bilang segala berbeda-beda. sesuatu kan. Betul. Kakak bilang tadi berbeda-beda. Sekarang apakah beda Roh Kudus dari Matius, beda juga Roh Kudus ke Lukas, ke Markus gitu? Caranya bisa beda karena orangnya berbeda. Orang yang menulis Guru ini nih ya, harus guru dipenuhi Roh SMP Kudus dan ini hikmat gitu. dan guru SMP itu mengajarkan hal yang sama, tapi kan cara mereka menyampaikan berbeda. Contohnya seperti itu. Saya nggak mengutip penyampaian Kak. Saya menunjukkan penulisan. Lah ya iya, penulisan dan penyampaian setiap orang-orang kan berbeda. Nah sekarang setiap orang yang menulis itu kan tertulis. Mereka Iya. dipenuhi Roh Kudus dan hikmat. Apakah Iya. salah Roh Kudus di antara Kalau- mereka yang berempat Kalau ini? ada yang Matius tulis dan yang Salah. lainnya tidak tulis, kan bukan berarti yang dia tidak tulis itu tidak terjadi. Kan begitu. Apa yang tidak ditulis atau tidak sama, bukan berarti yang tidak tertulis itu tidak terjadi. Kan begitu. Bahkan banyak sekali yang tidak tertulis. Hmm. Dari apa yang perjalanannya Yesus selama 33 tahun. Ada banyak sekali yang tidak tertulis. Ada ayatnya kan? Nah itu. Maksudnya gimana? Kan sudah saya bilang, setiap penulisan itu diilhami oleh Roh Kudus. Lah kok turun? Betul. Ya betul kan. Yang mana yang itu? menulisnya itu kan Mana si Martin? manusia. Manusia. Mm-mm. Ya itu jawabannya begitu dari sudut pandangnya masing-masing. Hah? Nah kalau yang tadi yang soal penyaliban digampar diludahin pantas nggak gitu kan? Ya karena itu Ya. hukuman yang dia tanggung, yang dia jalani itu adalah hukuman kalau menurut Alkitab. Ah. Iya kan? Betul nggak? Kan nggak mungkin orang nggak dihukum masa disalib. Ya, sekarang yang dihukum itu orang berdosa atau orang yang salah? Lah, yang tertulis di dalam Alkitab tidak bersalah. Makanya itu raja ada yang cuci tangan kan? Dia nggak mau Sekarang yang menanggung. sekarang yang aku pertanyakan gini loh Kak. Orang yang disalib itu apakah orang berdosa atau tidak berdosa? Simple pertanyaan. Mana ada Tuhan berdosa? Yang kalian Lah, kenapa tanyakan disalib? Tuhannya orang Kristen. Hmm. Iya kan?
Tuhan Yesus kan, bukan Tuhan, Tuhan bukan Tuhan. Tuhan Yesus, saya Yesus. kan yang disalib itu yang tidak berdosa. Sekarang oke, kakak mengaku itu bahwasanya yang disalib itu Tuhan. Ya memang Tuhan yang disalib. Tuhan. Sekarang Tuhannya Bapak itu orang Tuhan. Kristen. Sekarang Bapak itu Tuhan enggak? Roh Kudus itu Tuhan tidak? Tuhan, karena Berapa Tuhan? karena Allah itu roh. Gitu. Allah itu roh. Roh itu Jadi mau Allah. sebutannya apa, mau gelarnya apa, selama dia roh Allah, karena Allah Roh itu Allah. roh, ya itu Ya. adalah Allah gitu. Ya, ini sekarang yang aku ikuti narasi kakak. Yesus itu Tuhan, Allah itu Tuhan, roh itu Tuhan. Berapa Tuhan? Tidak terhingga. Kalau Tidak mau terhingga. ditanya berapa, itu Ah. tidak terhingga. Tetapi kalau dalam pengenalan akan Allah dapat disebut Bapa, Putra, Roh Kudus. Kebagaimanaan Allah yang satu roh itu, tiga pribadi yang berbeda, tetapi dalam satu roh yang sama. Itu bukan kebagaimanaan, itu keberapaan. Kalau yang kakak bilang barusan. Gak ada ditulis satu Bapa, dua Anak, tiga Roh Kudus. Nggak ada Bapa, Berarti mereka tidak Putra, terpisah, Roh tidak terpisah. Kudus. Ketiganya yang esa. Berarti yang disalib Tidak bisa Bapa. tidak bisa dipisahkan dalam tidak hakikat bisa, dong, karena Allah tidak itu bisa roh. dipisahkan. Betul, Baik. roh yang Berarti, sama, pribadi yang baik. berbeda. Ya. Baik. Saat Yesus disalib, apakah roh ikut tersalib? Saat Yesus disalib ya dia memang roh Allah. Saat Tapi Yesus disalib, apakah sudah Allah itu tersalib? Iya, tapi kan kuasa yang mahanya itu sudah dikosongkan kan. Dia kan merendahkan dirinya kan, menjadi sama dengan manusia. Iya kan? Nah, pada waktu dia mati, rohnya itu kan hidup. Mana ada roh mati? Jangankan roh Tuhan bagi orang Kristen ya. Roh manusia pun tidak mati. Iya Tapi kan? nggak terpisahkan. Pindah ke alam Tapi katanya lain tidak kan. terpisahkan. Nah, tadi Iya, kakak bilang pada- tidak terpisahkan. Pada waktu Yesus mati, Yesus kan turun ke dalam kerajaan maut. Roh manusia Tunggu nggak dulu, berkuasa. jangan mati turun dalam dulu, jangan kerajaan mati dulu. maut. Jangan mati dulu. Saat disalib apakah roh ikut tersalib? Kok roh disalib? Roh itu kan bukan tubuh. Tapi mereka tidak Yang terpisahkan. disalib itu kan tubuhnya. Tubuh ini Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Tuhan. Iya. Tuhan itu tiga hakikat yang tidak Yang terpisahkan. mengambil rupa Allah menjadi Allah. sama dengan manusia. Iya. mengambil rupa dengan manusia. Berarti sudah mengosongkan diri kan? Allah itu kan sudah masuk. Berarti sudah Mengosongkan masuk. diri itu bukan nggak ada rohnya, bukannya pertukaran roh jadi roh manusia, bukan. Mengambil rupa seorang hamba bahkan menjadi sama dengan manusia, tetapi kuasanya yang dikosongkan. Saat Yesus disalib, apakah Bapa dengan Roh Kudus ini ikut tersalib? Itu pertanyaan saya. Tidak dong, kan yang dikaruniakan Tidak. anaknya yang tunggal. Berarti Tuhan Bapa tidak tersalib, Roh Tuhan juga tidak tersalib. Tidak. Berarti yang disalib Bapak ini tidak manusianya. pernah turun-turun, Bapak tidak pernah, nggak bisa kita Tidak pernah turun. Bapak. Baik. Bisa. Tidak bisa, Itu betul. anaknya. Saya pasti. Saya itu mengikuti. Tidak pernah bisa turun dan tidak terlihat dan bisa. tidak terdengar. Itu Ya betul ya. Tuhan Yesus sendiri, betul. Nah, sekarang pertanyaan simpel. Simpel kok pertanyaan saya. Tadi kakak bilang mereka tidak bisa terpisah. Betul. Oke, saya ikuti. Sekarang yang disalib ini Tuhan atau Tidak terpisah itu Daging. hakikat. Tidak terpisah itu hakikat pribadinya tuh masing-masing. Tetapi Baik. hadiratnya itu saling mendiami. Bahkan di Oke. dalam tubuh jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Masalahnya dia mengosongkan kuasanya.
Berarti waktu mengambil disalib. rupa seorang hamba, dia berdoa. Iya, oke. Iya, Nah, udah jangan jadi terlalu banyak. manusia gimana sih? Iya, Orang ya udah jadi berarti manusia masih nggak terima juga. sekarang bukan itu pertanyaannya. Melebar kemana-mana kau, Kak. Yang Ya, jadi kutanya, kemana? yang disalib ini Masa Tuhan atau Bapak bukan disalib, Tuhan? masa ketuhanannya disalib? Ya nggak bisa dong, harus menjadi Berarti bukan sama Tuhan. dengan manusia. Berarti Lah bukan mau Tuhan jadi yang sama disalib. dengan apapun, itu dia tetap Tuhan bagi orang Rocos. Kristen. Pokoknya rocos sih, Kak. Aku tanya yang disalib ini Tuhan atau bukan? Mau jadi apapun dia tetap Tuhan. Justru karena dia Tuhan, dia bisa jadi apa aja. Dia bisa jadi apa aja. Mereka tidak terpisahkan ya. Ingat kata kuncinya. Iya, Bapa, hadirat Roh Kudus, loh. Putra. Dengerin dulu makanya Ya, apanya tidak sih yang gak terpisahkan. terpisah. Kan bukan gandengan, bukan tetanggaan. Hadirat, kita kan bicara soal Allah. Di waktu Allahnya Yesus orang disalib, Kristen loh. di waktu Yesus disalib, apakah ada keilahian dia disalib itu? Apakah di waktu Yesus disalib, keilahiannya ikut tersalib? Disalib, dilahirkan itu kan keilahiannya juga ada. Ah, berarti ikut tersalib keilahiannya. Kitannya, kelahirannya, kematiannya. Maksud saya di Kalau waktu dia begini ya tersalib, Pak Kaisar, aduh. bagi orang Kristen kalau dia bukan Ustaz, Tuhan, dia Ustaz, nggak disembah Bang Arif, waktu lanjut, Bang Arif. lahir. Ustaz Arif monitor Memang Bunda, disembah Bunda, orang Bunda, Kristen ya karena dia Bunda itu Rahma. Tuhan. Monitor Bunda Rahma. Iya, iya, Dari kenapa ini? bayinya aja disembah sama orang Kristen. Ampun, nggak bisa saya. Lah memang Nggak orang apa-apa, sini, sini. Kristen yang nyembah Yesus dari bayinya pun disembah. Oke. Gimana? Siapakah sembahannya Maria waktu Maria mengurus Yesus waktu Yesus bayi? Nah, itu kan kemarin saya naik, abang udah nanya itu, masa nanya lagi sih? Diulang dulu ya. Siapakah sembahannya Maria waktu dia punya bayi? Bapak, Berarti bayi ini tidak disembah oleh Maria, betul? belum. Betul? Ya belum, orang bayi gimana sih Oke. dipeluk dia disembah Oke. Di bagaimana? usia berapakah Yesus disembah? Di usia bayi baru lahir. Oke. Berarti Tuhannya Maria, sembahannya Maria adalah bayinya Maria, betul? Ini kemanusiaan ya, kan Bang Andi ngomong kemanusiaan. Saya ulang lagi. Waktu Maria memberi ASI kepada bayinya yang namanya Yesus, siapakah sembahannya Maria? Bapak, Berarti Maria tidak menyembah bayi Yesus, betul? tidak, karena dia Tidak. bundanya. Baik. Lanjut ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan. Tuhan. Di usia berapakah Yesus menjadi Tuhan? Bayi, Bayi. Apakah bayi Yesus adalah Tuhan? Tuhan, Tuhan. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Maha. Maha Kuasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Yang dikuasai Yesus adalah Roh Allah. Apakah Yesus waktu bayi sudah bisa berjalan sendiri? Enggak bisa kan menjadi Enggak bisa. manusia. Baik. Apakah Yesus waktu bayi butuh bantuan orang tuanya? Iya, sama Iya, seperti betul. manusia, sama Apakah dengan manusia. apakah Yesus waktu bayi ini Maha Kuasa? Bisa, tapi tidak dinyatakan. Bisa tapi tidak dinyatakan, tapi Anda Iya. nyatakan. Kapan? Bisa tidak dinyatakan tapi Anda nyatakan. Oh, kalau mau menyatakan dia itu adalah Allah, dari lahirnya disembah. Apakah Ibrani 1 ayat apakah Bunda 6. Maria Pada tahu? waktu Dengerin dulu. Bapa membawa anaknya yang Apakah- tunggal ke dalam apakah dunia, Bunda Maria ia tahu? memerintahkan seluruh malaikat untuk menyembah dia.
kenapa nggak boleh didengar kalau dusta? Ya, bukan itu yang ditanya. Dengerin baik-baik dulu baru Anda bicara deh itu lu. Tadi kan Apakah ditanya Bunda Maria? penyembahan. Saya kasih Bunda- ayat nggak boleh, lucu lu. Ya, abis ini Anda kasih. Ya. Itu lagi Tolong nanyanya. tunjuk ini nih dengerin nih pertanyaannya. Tolong tunjukkan datanya. Bunda Maria menyebut anaknya itu maha kuasa. Silakan pakai data. Nggak ada. Tidak ada. Dari mana Anda tahu kalau Yesus waktu bayi maha kuasa? Iya dari malaikat. Datanya Yang mana? Maria itu loh. Datanya Yang- mana yang- datanya mana Yesus waktu bayi maha kuasa? Datanya Dijawab mana? jangan begitu. Ini lagi dijawab. Cukup satu kali, saya nggak budek. Ya. Silakan tunjukkan datanya bayi Nggak Yesus tahu maha tuh kuasa. dimana, saya lupa. Lukas kalau nggak salah. Nyanyian Maria itu loh. Saya ulang ya bahasa Indonesia ya. Tunjukkan datanya di Bible. Bayi Yesus itu maha kuasa. Bayi Yesus maha kuasa. Ya kalau nggak maha kuasa nggak disembah dong. Tunjukkan aja datanya. Bayi itu maha kuasa gitu loh. Itu maha kuasanya ya dia menjadi manusia, menjadi bayi. Itu justru Tunjukkan datanya kemahaannya. bayi Yesus maha kuasa. Iya itu kemahaannya menjadi sama dengan manusia, jadi bayi disembah. Siapa aja yang menyembah Nggak bayi ada itu? lagi jawabannya selain itu. Oke. Tunjukkan datanya di mana Maria pernah menyembah bayi. Kamu mau nanya apa mau menekan saya sih? Dengerin dulu ya. Tunjukkan datanya di Bible Bunda Maria menyembah bayi. Nggak mau nanyanya yang baik. Ya baik loh itu katanya bayi disembah. Mau udah kayak polisi nanya maling. Nggak mau. Gila aja. Yang Gua lembut ya, ditantang ya kan Natal ya, yang begitu. lembut gitu ya Nggak mau. nanyanya. Iya dong, yang manis-manis dong orang Islam masa galak-galak begitu. Kayak mau penjarain saya. Biar nggak ngantuk loh, biar nggak ngantuk kan Natali. Iya dong, kan orang Islam manis-manis. Emang saya begitu Mbak. Saya tuh orangnya itu Mbak lembut di dalam kekerasan. Ya, cepetan, apalagi udah jelas bayi. Lembut di dalam kekerasan. Ini bahasa apa Bayi kira-kira ini? hamba. Mbak, ntar dulu Mbak, kita intermezzo dulu ya. Kira-kira bahasa apa ini Mbak? Lembut di dalam kekerasan. Ini bahasa apa Mbak kira-kira? Nggak tahu deh itu namanya. Hanya orang-orang yang beriman yang mengerti Mbak. Udah nggak usah takut gitu loh. Udah jelas. Coba jelaskan dulu Yesus Kesa. itu Bang Kesa, manusia, tolong kasih hamba, iklan taat, apa yang dimaksud bayi, lembut dalam kekerasan. dilahirkan. Nah ini perlu ilmu filsafat nih. Nanti. Ilmu hancur lebur nih. Dek Kesa, Islam dari lahir tolong itu bagaimana sangat-sangat mengartikan sulit lembut di dalam kekerasan? untuk jadi Kristen percaya sama Ngomong sama lagi dia. Alkitab. Jadi gini Kak, Apa? kami tuh gini loh Kak. Masa aku nggak boleh ngomong sih? Ngomong aja terus Mbak, nggak apa-apa, kita tidur. Ngomong Ya aja Mbak, nggak mana apa-apa. mungkin sih orang Islam dari lahir tiba-tiba dengerin aku ngomong terus jadi Kristen gitu. Ya udah ngomong aja Mbak, yang ngomong aja terus Tuhannya Mbak. hamba, yang Tuhannya taat, yang Tuhannya berdoa, yang Tuhannya bayi, yang Tuhannya dilahirkan, yang Tuhannya mati, yang Tuhannya digamparin, yang Tuhannya tidak seperti manusia lagi. Mungkin Masuk akal nggak tuh? Biarin aja dia ngomong Masuk dulu akal sampai nggak? puas. Udah, bagi saya masuk akal. Itu yang dinamakan lembut di dalam kekerasan. Nah, itu memang reality. Tuh, saya nggak bohong. Saya kasih contoh ya Mbak ya, berdasarkan data. Ini lembut di dalam kekerasan nih. Yesus itu pernah berdoa nggak Mbak? Berdoa, dia selalu berdoa Berdoa kepada siapa? kepada bapaknya. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapak? Tetangganya, ya bapaknya dong. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia berdoa. Iya, nggak apa-apa. Lembut dalam kekerasan nih. Nggak apa-apa. Itu nggak Ini jadi namanya masalah lembut dalam soalnya buat kekerasan. Yesus sendiri.
Apa? Buat Yesus sendiri soalnya itu nggak jadi masalah sih. Yesus itu berdoa kepada Bapa. Orang dia datang sebagai Dengerin dulu hamba Mbak. kok. Ini kita lembutkan dulu nih, nggak kekerasan nih. Mau marah. Yesus itu waktu berdoa kepada Bapa, yang mana yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya Tuhan. Apa-apa? Diulang ya. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, yang mana yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya Tuhan. Pelan-pelan atau jangan kayak tukang obat. Diulang ya. Slow-slow ya. Lembut. Dilembutkan lagi. Ya. Makanya kalau saya ngomong Mbak jangan ngomong juga kan nggak denger gitu. Saya lembutkan lagi. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, yang manakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya Tuhan. Aku dan Bapa satu. Baik. Dalam kekerasan pertanyaannya. Itu loh lagi. Lembut dan kekerasan. Udah jangan Betul, dimarahin dong orang kalau udah jawab. Ya itu Kagak. artinya lembut dan kekerasan itu. Lembut dalam kekerasan, aku adalah satu. Betul. Ya udah. Terus apa lagi? Gimana Mbak jawabnya itu Mbak kira-kira? Mau dilembutkan atau mau dikerasin? Aku dan Bapa adalah satu. Berarti dua-duanya Tuhan. Iya. Kan di dalam roh. Dilembutkan lagi, dilembutkan Dalam lagi. satu roh. Ya. Dilembutkan lagi ya Mbak ya. Iya. Didengerin lagi Mbak, saya lembutkan lagi nih. Iya. Waktu, didengerin Mbak, waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus adalah A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Yesus adalah anak. Lembut ini. Lembut ini Mbak. Iya, Yesus adalah anak Allah, Tuhan bagi kami. Karena Berarti Tuhan berdoa kepada, artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? iya, jadi ini bukan soal Iya, siapa, katanya. ini soal Ini kekerasan dia ini. menjadi. Ini dia lagi menjadi dalam misi Iya. kemanusiaan. Iya. Saya ulang kembali ya Mbak ya. Lembut lagi nih, lembut nih. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Lagi udah dijawab. dengerin dulu Mbak, saya ngomong dulu ya. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus itu adalah A. Tuhan, B. bukan Tuhan. C. Anak Allah, anaknya Bapa. Anak, oke, pertanyaan selanjutnya. Anak Bapa ini yang namanya Yesus, A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Tuhan bagi kami. Tuhan. Artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Tuhan berdoa kepada Bapa. Bapak ini Tuhan enggak? Kan dia bilang Bapa. Kok jadi Tuhan? Bapa. Dia berdoa. Lanjut, kepada Bapa. Dia berdoa. Lanjut Bang Andi, berarti Tuhan berdoa kepada Bapa, berarti lembut di dalam kekerasan. Masuk Iya fix. itu ya. Lanjut Bang Andi. Benar itu, ya. lembut dalam kekerasan itu. Tuh. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa. Jadi ada Tuhan yang berdoa, betul? Iya. Betul? Iya betul. Betul. Nah, kalau Tuhan berdoa, itu berdoa kepada Bapa. Betul ya? Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pantas enggak Tuhan berdoa? Pantes orang dia menjadi hamba. Loh, katanya Tuhan. Lah, dia menjadi siapa? Dia Kekerasan lagi nih gua nih, kekerasan. Kan bener judulnya. Kekerasan ini kok pakai. Tadi Anda Dan mengatakan hamba. anak Bapak itu Tuhan. Kan gitu. Pertanyaannya, pantas enggak Tuhan berdoa? Pantes orang dia menjadi sama dengan manusia kok. Oke. Masa dia menjadi sama Iya, dengan nggak apa-apa. manusia, dia nggak Katanya taat, Tuhan dia tadi. nggak berdoa, dia nggak nurut, dia nggak ini nggak itu, ya itu namanya bukan Tuhan yang menjadi manusia kalau kayak gitu. Oh, berarti dia bukan Tuhan, dia manusia.
Justru kekerasan. dia Tuhan. Justru dia Tuhan yang bisa Urus dulu Kaisar, urus dulu. Aduh. Iya. Ya, itu memang jawaban yang benar. Nggak sanggup aku, Bah. Nanti Iya, kekerasan jangan. dalam kelembutan, Emang bisa kebalik dipercaya nantinya. orang yang tidak beriman kepada Kristus masa percaya? Ya nggak mungkin lah. Oke. Waktu Tuhan mau berdoa, apa isi doanya? Bapa kami, Bapa ya Bapa ya Bapa ya Bapa. Cuman gitu doang. Permuliakanlah anakmu dari sebelum dunia ada. Jadi ada Bapak mempermuliakan Tuhan, betul? Bapa mempermuliakan Tuhan, bisa? Iyalah, tadi kau ngomong begitu, Yesus Tuhan. Bisa, nggak ada masalah. Jadi Bapak yang di surga Tuhan mempermuliakan Tuhan yang ada di bumi, betul? Yang nggak mungkin cuman satu, kejahatan. Itu nggak mungkin. Kalau mulia, kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, itu sangat mungkin. Yang tidak Ini ngomong mungkin itu apa cuma sih? Kok satu. jadi kamu kok jadi dukun mau nyembuhin segala sih? Lah, emang begitu Ini ngomong jawabannya. apa sih kemana-mana? Kok marah? Kagak marah, ini lembut kok. Kok marah? Orang Sekarang Yesus baik, topiknya, kok kamu marah? ya udah Mbak ngomong aja deh biar lembut. Silakan ngomong terus. Ya memang, yang nggak mungkin itu kejahatan. Udah, itu aja. Udah. Iya. Mbak ini kok baterainya semakin low. Kok jadi tinggal 5 watt suaranya? Ini mic aku udah nempel di gigi nih, emang dasar mic. Ditelan ini. aja sekalian. Headset murahan susah juga nih. Ya lagian beli handset harganya 5.000, akhirnya 50.000. Udah, apalagi. Jadi Tuhan berdoa kepada Bapak, kan gitu. Iya, betul. Di antara yang kedua Bahkan ini, Roh Kudus saya lagi yang ngomong. Tadi kan ada orang ngomong Iya. panjang, saya diam. Betul. Di antara Bahkan Roh Bapak dan Kudus itu diutus bahkan. Ntar dulu. Bapak dan Yesus ini, gitu ya. Yang mana yang Anda sembah? Bapak atau Yesus? Bapa dan Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa suaranya tambah gede ya? Esa. Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Oh, tiga-tiganya Sebab ada Esa. 3 yang memberi kesaksian dari surga, Bapa, Oke. Putra dan Roh Kudus. Jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tri itu jumlahnya berapa, Mbak? Kalau tri jumlahnya berapa? Masa nggak tahu sih Tri berapa? Mbak, tri itu berapa? Ada nggak Tri? Tri tunggal, tri itu berapa? Ketiga, 3. unity. Ya. Apakah ketiganya itu Tuhan? Lah, kalau bukan ketiganya itu Tuhan, Allah, ketiganya Tuhan, Raja. cukup. Udah dijawab, 3 Tuhannya, Karena selesai. rohnya, Enggak, roh Allah. kepancing dia kelembutan Karena dalam kekerasan. Allah Kena itu dia. roh. Udah diakui Mbak, ketiganya Udah. Tuhan tadi Anda jawab. Cukup. Cukup. Anda udah jawab ya, ketiganya Tuhan. Cukup. Dia ketiganya yang Esa kok. Ya tadi kan ditanya. Tiga-tiganya Tuhan. Masa Iya, ketiganya yang Tuhan. Esa yang satu enggak? Tadi udah ditanya. Shalom, Malam, Shalom. menjelang pagi. Ya. malam lagi. Itu jawabannya benar, ketiga itu tiga pribadi, satu hakikat. Oke, saya kasih data ya Bang ya. Saya pakai data nih. Matius 3, dengerin dulu saya kasih data Bang. Habis ini Abang tanggapi. Buka.
Nggak perlu dibuka bang, Anda kan punya Bible di rumah. Saya baca di sini. Anda tunjuk, Anda di sana nanti mencocokkannya kan gitu. Saya udah tunjukkan Matius 3, 16 sampai 17. Oke. Kecuali anak SD diajarin, dibukain. Anda kan udah tua, nggak perlu dibukain, tinggal Anda cocokkan kan gitu. Matius 3, 16 sampai 17. Matius 3 ayat 16 sampai 17 gitu ya. Di situ Yesus sedang dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Kemudian ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Terus ada suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Di sini ada 3 oknum berbeda tempat. Jawabannya. Dengarkan dulu, saya belum selesai bicara. Dengarkan dulu, saya belum selesai bicara. Habis ini Anda bicara, saya nggak potong. Kita dengar kok. Saya ulang ya, ada 3 oknum berbeda tempat, kejadian yang sama. Pertanyaannya adalah, siapakah yang Tuhan yang sebenarnya? A. Bapa di surga. B. Yang sedang dibaptis. C. Roh Kudus seperti merpati. D. Ketiganya Tuhan. Silakan Anda bicara sampai subuh. Jawabannya Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh. Teman-teman, nyambung nggak nih jawabannya ke teman-teman semuanya? Jawabannya nyambung apa enggak? Ada. Apa ini? Sabar dulu. Yang ditanya Aku mau itu jawab, ketuhanan, kamu bukan potong. penciptaan. Ditanya Matius, bukan Kejadian, Coach Luke. Ketiganya apakah Kan Tuhan? yang mencipta ini kan Tuhan. Saya nggak nanya Bukan pencipta. manusia. Saya nggak nanya pencipta. Dengarkan dulu pertanyaannya. Yang Baca makanya. Kamu punya Bible nggak di situ? Matius 3. Aku yang mencipta. 1, 2, 3 nggak mau dengerin ya? Nggak mau dengerin nggak nih? Nggak mau dengerin? Nggak mau? Udah kick. Nggak mau? Kick. Makanya dengerin dulu. Kamu menjawab pakai Matius 3, 16 sampai 17. Pertanyaannya adalah, siapakah yang Tuhan yang sebenarnya? A. Suara Bapa dari surga. B. Yesus yang sedang dibaptis. C. Roh Kudus yang seperti merpati. D. Ketiganya Tuhan. Silakan dijawab. Aku jawab, kan yang menciptakan bumi ini kan Allah. Kan selain Allah kan nggak. Langsung kena, langsung kena. Gue juga bilang apa? Ditanya Matius 3, 16, 17, langsung ke penciptaan. Yang nanya penciptaan siapa? Nggak ditanya loh siapa yang menciptakan. Iya. Inilah yang saya maksud ini nih. Kalau sudah kata Rizuli Lubis, kenapa saya menganut Trinitas? Karena saya tiap hari makan babi, kata Rizuli Lubis itu loh. Ditanya apa, jawab apa coba? Matius 3, 16 sampai 17. Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan di atas kepalanya. Ada suara Bapa dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Di sini ada 3 oknum berbeda tempat, kejadian yang sama. Pertanyaan ini, yang manakah Tuhan yang sebenarnya di antara ketiga ini? A. Bapa, Saya yang jawab. B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya. Ketiganya Tuhan. Semuanya. Ya udah, Mbak udah jujur, ketiganya Tuhan cukup. Pinter Mbak ini gitu loh. Daripada yang tadi jawabannya ditanya harga oli, dia menjelaskan harga cabe. Gitu Mbak. Bukan yang tadi itu bukan lagi kelembutan dalam kekerasan, tapi kelembutan dalam kebotolan. Itu tadi Bapak itu. 3 mau diapain? Emang 3. Mau diapain lagi, masa dikurangin ya? Ini enak. Kak Natali jujur ini Bang Andi. Jujur ini.
tiga, dia konsisten dia. Nyata itu real. Ya memang kita butuh orang jujur. Selesai sudah kalau jujur gitu loh. Tiga, Jujur Anda menjawab Tuhan hidup Anda dalam tiga, ya dirinya kita sendiri, maklumi gitu aja. Demikian juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. 2 itu udah. Bapa Iya. mengutus Roh Kudus, 3 tuh. Jadi kita maklumi kalau Mbak Natali orangnya jujur, ya kita nggak boleh menghakimi. Dia udah jujur mengakui Tuhannya 3. Selesai. Daripada yang tadi coba. Disuruh menjelaskan harga oli, dia menjelaskan harga cabai di pasar. Kagak nyambung itu loh. Ini namanya tadi itu, udahlah nggak usah disebutin, nggak enak. Lembut dalam kebotolan lah itu. Kalau Mbak Natali lembut dalam kekerasan itu. Kan Tanya apa harga kejadian dari, 1. bukan dari mana-mana ya, memang dari surga. Kalau menurut Jadi Kristen, menurut Mbak Natali, 3 itu ya memang dari sananya, dari sana. iya nggak apa-apa Mbak. Udah saya nggak usah dijelasin. Yesus juga kan Kita datang dan keluar. kagak dari usah Bapa. dijelasin. Kita udah ngerti Mbak. Roh Kudus, oke. Kita udah ngerti, nggak usah dijelasin. Ya emang semuanya, masa satu-satu. Gimana? Mbak Natali, Itu? Yesus itu sampai saat ini masih anaknya Maria nggak? Apa? Hah? Apa nggak kedengaran? Yesus sampai detik ini masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Kalau aku sih masih ya. Saya kasih data ya Mbak ya, biar nggak mikir ya. Ini kelembutan nih. Karena gini ya. Karena Lukas anak 22:69, Mbak Natali. turun. Sampai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi sampai detik ini Yesus itu masih anak manusia. Data. Setuju? Dan akan datang kembali memang anak manusia. Setuju nggak sampai detik ini Yesus masih anak Di manusia? dalam tubuh kemuliaan lo ya. Nambahin lagi. Lo emang dalam tubuh kemuliaan kok Di mana ada nambahin? datanya begitu? Aduh, anak Saya pakai manusia data tuh loh akan Mbak. datang Tidak ada tubuh kemuliaan di Lukas 22:69. dengan cara dilahirkan lagi, udah tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan itu Tubuh yang dilahirkan ya udah itu ikutin sudah lagi tubuh kemuliaan. kelar. Sudah Mbak. selesai, tubuh itu sudah selesai. Waktu dia bangkit pun udah bukan tubuh yang itu lagi, udah tubuh kemuliaan. Makanya pada nggak kenal. Karena yang mereka tahu itu babak belur. Sudah Babak tidak belur. seperti anak manusia lagi. Nah begitu bangkit, Buset dah. orang nggak ngenalin. Kan dia pakai jubah putih, tembus tembok, makan ikan. Itu kan yang suka kalian bicarakan. Ya, tubuh kemuliaan itu laki-laki atau perempuan? Kan udah nggak babak belur, emang dia numpang mandi Saya sama tanya siapa? dulu Mbak kepanjangan nih, dengerin Mbak. Tubuh kemuliaan itu perempuan atau laki-laki? Apa sih tubuh kemuliaan ini, perempuan apa laki-laki? Hah? Tubuh kemuliaan itu tubuh yang sudah dipulihkan, tubuh Saya nggak nanya kepada itu. tubuh ilahi. Saya nggak nanya itu. Karena penebusan sudah selesai. Panjang kali. Pertanyaan ini, tubuh kemuliaan yang Anda maksud ini yang bangkit dari kubur, makan ikan goreng, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Silakan jawab. Jawab dong. Laki apa perempuan itu? Lah memang putra. Laki, oke. Kapan dia nggak putra? Oke, laki, oke, cukup. Yang kedua, Ngaco banget ya. yang kedua, dengerin dulu. Tubuh kemuliaan ini anaknya Maria atau bukan? Jawab. Kayak Maria. Tubuh kemuliaan ini anak Maria atau bukan? Tapi itu udah anak Allah loh. Saya ulang kembali ya. Sudah pada Yang bangkit dari kemuliaannya. kubur ini anak Maria atau bukan? Anak Allah. Jadi anak Maria hilang di mana? Sudah selesai. Ya iya, anak Maria sekarang hilang di mana? Sudah tubuh kemuliaan. Tadi kan nanya tubuh. Sekarang Saya tanya. sih. Tubuh Gilirannya kemuliaan dijawab itu. anak nanya tubuh.
Pertanyaan saya, tubuh kemuliaan itu Tubuh nanya Is, Allah. dengarkan dulu, tubuh kemuliaan yang laki-laki ini apakah anaknya Maria atau bukan? Silakan. Anak Allah, anak Allah. Oke, Anak jadi Elohim, anak Allah. jadi bukan lagi anak Maria. Putra. Bukan lagi anak Maria. Tubuhnya atau apanya? Ya, makanya dengar orang bahasa Indonesianya. Tubuh Nah, yang udah naik kemuliaan. Ya, dengerin ditanyanya dulu pas makanya. Tubuh Udah kemuliaan. naik, udah bangkit. Yang ditanyanya ke Maria yang melahirkan. Jadi gimana? Maunya yang mana? Makanya dengarkan bahasa Indonesianya, Mbak. Bisa nggak dengerin dulu saya ngomong Lah, baru ada? orang nanya yang ini anak Maria apa bukan? Anak Maria itu udah selesai. Sekarang sudah tubuh kemuliaan. Kalau begitu saya Anak permudah. Allah. Saya permudah ya. Tapi Yesus itu anak Maria bukan ya? Saya permudah. Anak Maria sekarang ada di mana? A di surga, B di neraka, C di Siapnya anak kuburan. Maria. Tubuh Kenapa? kemuliaannya anak Allah. Sekarang ini ada orang yang namanya Yesus pernah dirawat oleh Maria, mulai dari bayi sampai dewasa anaknya Maria itu Dirawat, namanya Yesus. dilahirkan. Pertanyaannya, Bukan lagi dirawat, dilahirkan. ya, oke. Kemana sekarang anak Maria yang pernah? Kemana sekarang anak yang pernah dilahirkan Maria? Kemana sekarang? Silakan. Kemana aja boleh. Hah? Kemana aja boleh? Jangan-jangan dia pergi main bola belum balik? Kemana aja boleh? Kau ini ditanya apa sih kemana aja boleh? Lah emang kemana aja boleh. Loh kok salah? Maunya kemana? Ya udah turun sana. Gua nggak enak omelin perempuan loh. Udah mulai ngelantur dia. Sederhana pertanyaannya kok. Anak Maria sekarang di mana? Jawabannya kemana aja boleh. Tapi yang penting kau Natali sudah ngaku Tuhanmu 3, udah cukup lah. Nggak ada manfaatnya kau buang-buang waktu gitu. Diskusi kok kayak gitu banget imanmu gitu loh. Waras dikit apa sih? Anak Maria itu nggak pernah hilang. Tetap kembali ke penciptanya. Jelas datanya tertulis, anak manusia mulai saat ini duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus sampai saat ini masih anak manusia. Siapa nama manusia yang memperanakkan Yesus? Maria. Jadi sampai detik ini, anak Maria itu namanya Yesus. Punya fisik laki-laki di surga. Susah amat ya lupa deh. Dikasih lembut nggak mau, dikerasi marah. Ditanya baik-baik, kemana aja boleh. Kok jawabannya kayak gitu? Kau nistakan lah itu. Itu namanya kau mengembangkan sesuatu yang tidak tertulis, kemana aja boleh. Jadi boleh orang berpendapat. Jangan-jangan dia lagi manjat kelapa gitu loh. Gak boleh, dia naik ke surga duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu yang betul. Bentuknya anak manusia. Buktinya apa? Yesus punya fisik di surga, makan dan minum semeja nanti dengan Anda. Lukas 22:30. Gitu loh. Yang ditemui murid-murid siapa? Waktu dia bangkit, ya anak Maria. Menurut yang ada di Bible. Menurut kepercayaanmu gimana sih kamu ini ah? Udah ya teman-teman ya. Semakin dini hari kok semakin akalnya pada disimpan di mana itu. Berakal dong gitu loh. Kayak Martin tadi, enak diskusinya. Ada lagi ditanya Matius 3:16-17. Dia jawab di Kejadian 1 penciptaan. Apa hubungannya kok celuk? Ada-ada aja itu orang semua. Kenapa ya mereka ini tidak berakal kalau diskusi? Menurut mereka gini loh, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ya itu. Kalau bisa dilembutkan, ya ngapain dikerasi gitu loh. Ini kenapa Star Cross mau naik? Mau jawab? Silakan, saya kasih naik. Nih, saya kasih naik. Star Cross.
Mau jawab pertanyaan? Jawab. Ya. Yang bangkit dari kubur itu anak Maria atau bukan? Anak Maria. Anak Maria. Yang naik ke surga dulu sebelah kanan Bapak, anak Maria atau bukan? Ya, Anak Maria. Anak Maria. Ada juga toh. Oke. Anak Maria di surga itu Tuhan atau bukan? Kan itu di Mulai sebelah ngaco. kanan. Bukan ngaco, kan benar. Pertanyaannya Bang, anak Maria yang di surga ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Ada berapa Tuhan di surga? Satu. Yang mana yang Tuhan, anak Maria atau Bapak? Bapak kan roh, bukan fisik. Bapak nggak ada fisik. Bapak itu di surga Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Anak Maria Tuhan atau bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Yang Tuhan, anak Maria atau Bapak? Dua-duanya. Berarti dua Tuhan. Bapak Ya kan- udah sekolah Bapak lagi kan bahasa. roh, bukan Udah fisik. turun. Udah. Lah udah ngomong loh, dua-duanya Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Inilah yang saya maksud. Iblis itu mempengaruhi dirimu supaya kau berbohong seumur hidup. Tadi kau udah jujur loh, dua-duanya Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Padahal kau udah ngomong dua Tuhan loh. Semakin larut malam, semakin botol gitu. Bapak di surga roh, Tuhan. Yesus di surga anaknya Maria, Tuhan. Ada berapa Tuhan? Dua-duanya Tuhan katanya. Terus ada anak Maria Tuhan, Bapak Tuhan. Apakah kedua-duanya Tuhan? Iya. Berapa Tuhan? Satu. Gimana sih bahasa Indonesiamu, bro? Ampun DJ. Mau naik lagi itu. Ampun DJ. Naik biar dijelasin katanya. Naikin lagi. Mau jelasin. Jelasin Bang. Tadi bilang dua-duanya. Gua kasih lu waktu, terserah lu. Ngomong Ki, ngomong Bang. Silakan. Oke, jangan motong ya. Tuhan Yesus itu Tuhan. Bapak ini kan roh. Kecuali kalau Anda mengatakan dua Tuhan, berarti punya fisik juga. Itu. Ingat, yang akan menghakimi dunia itu Tuhan. Dan akan datang Nih Bang, kedua Bang. kali itu. Ini ngomong di surga sekarang. Yang manakah yang maha kuasa di surga? A. Bapak, B. Yesus. Dua-duanya. Dua-duanya. Apakah keduanya itu Tuhan? Iya. Apa? Iya katanya Bang Edi. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Iya. Berarti Tuhanmu dua. Satu lah. Membohongi diri sendiri lagi. Turun. Ini Kirain udah sabar, mau jujur. sabar. Nggak bisa sabar. Udah. Diam. Sabar. Siapakah yang maha kuasa di surga? Aku Yesus mau dan jelasin Bapak. dulu. Nggak usah dijelasin. Kamu udah Sabar. jawab kok. Nggak usah dijelasin. Sabar, Apaan ya? supaya kamu paham. Turun aja udah. Ini udah jam berapa juga, males gua kalau udah tengah malam. Yesus itu di surga maha kuasa. Bapak di surga maha kuasa. Ada berapa yang maha kuasa? Dua. Apakah kedua-duanya Tuhan? Iya. Tuhanmu ada berapa? Satu. Nah, yang gila ini siapa sih? Aduh ya Allah. Naikin lagi biar gila lagi, nggak apa-apa. Ya, saya ulang ya, Cross. Ya, Sabar dulu. dengerin dulu pertanyaannya. Kamu dengerin dulu. Aku mau jawab. Kalau kamu nggak mau dengarkan saya turunkan ya, dengerin. Habis ini kamu ngomong ya, terserah. Kick. Siapakah yang maha kuasa di surga? Jawab. Terserah aku ngomong, jangan potong ya. Ya, Contoh, siapakah sebenarnya. yang maha kuasa di surga?
Kalau aku hujat agama kamu, yang ditangkap itu suara aku atau pribadi aku? Coba. Nggak nyambung. Udah. Bakal kau nggak naik lagi. Pokoknya lu udah saya nempel setahun di mulutmu. Biar kau pinter minum ludaku, biar kau pinter. Ngomong apa? Ya, yang ditangkap itu yang membuat suara, coy. Ada orang menista agama, seperti anak Batak. Videonya itu, suaranya anak Batak. Isi videonya itu menista agama Islam. Yang ditangkap anak Batak, bukti pelanggarannya adalah videonya. Bukan videonya yang ditangkap, tapi orangnya yang membuat video. Kayak begini lu mau ngajarin gua. Gimana sih? Jadi videonya barang bukti, pelakunya orangnya. Udah lu dibawa aja, ngapain lu naik pohon aja, naik pohon, tidur di atas. Ya, tapi nanti kalau tidur di pohon jangan sampai lu jatuh, makanya pakai diikat gitu loh. Jangan naik di sini, di pohon aja. Buka bajunya. Aduh. Di pohon itu semua kau ketemu teman-temanmu di atas pohon, tidurlah nyenyak di atas pohon, jangan di sini. Aduh. Itu Andreas mau naik tuh. Andreas mau naik, murid saya. Mana Pak Andreas? Minta permintaan di multi, nggak ada di multi Andreas. Minta request Andreas. Mana Andreas? Nggak usah lu ajarin gue tentang kayak gitu. Andreas. Jadi pelaku dan barang bukti beda. Bukti Tadi rekaman itu barang bukti atau alat bukti. Pelakunya orangnya. Gitu loh. Di privat apa kena pelanggaran Bang Andreas? Nggak bisa dijambak. Oh iya, akunnya privat dia, si Andreas itu. Di privat lah. Minta naik Bang Andreas. Di multi. Di permintaan tamu. Berapakah yang maha kuasa di surga? Yesus dan Bapa. Ada dua yang maha kuasa. Apakah keduanya itu Tuhan? Dia jawab iya. Pertanyaan pamungkas, berapakah Tuhanmu? Satu katanya. Gimana bisa satu kalau ada dua kuceluk? Gimana sih kamu ini? Sibilisis itu sebenarnya lemah. Yang membuat sibilisis kuat itu adalah orang yang dirasuki oleh sibilisis, sehingga sibilisis kuat. Lemah itu sibilisis itu sangat lemah. Kalau kita punya akal melawannya, yang membuat dia kuat karena dia masuk kepada orang yang juragan botol kosong. Kuat itu dia. Sibilisis memasuki orang botol, kuat dia itu. Tapi kalau orang cerdas mau berakal, sibilisis itu lemah. Gitu kira-kira. Setuju teman-teman? Ini oten apa Islam ini? Kok maksa ini? Ya Ril, selamat pagi Ril. Hai Ril, selamat pagi. Aduh, udah gue naikin gak suara. Pak Andreas, naik Pak Andreas. Jadi bagi orang yang beriman itu, sibilis itu sangat lemah. Nggak ada apa-apanya sibilisis itu bagi orang yang beriman, yang bagi orang yang berakal. Ya, nggak ada apa-apanya sibilisis itu. Kata sibilisis. Contoh nih misalnya nih ya, ada panggilan azan. Terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ayalat sholat. Mari kita sholat. Datang sibilisis, terusin dulu aja main kartu, main catur. Ajan itu mah gampang, masih panjang kan gitu kata sibilisis. Kalau imannya kuat, ya segera meninggalkan main catur. Main apalah itu, apapun itu. Lemah itu sibilisis. Yang membuat dia kuat, ya kalau tetap stay di sana, ya main catur dan seterusnya. Itu membuat dia kuat.
Gitu loh. Jadi tergantung kita orang beriman ini. Sibilisis mau kuat atau dia mau lemah. Karena sibilisis itu musuh yang nyata, menyuruh orang yang beriman untuk tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak tadi ini, dia memperkuat kemauan sibilisis. Seperti Ibu Natalia tadi, dia memperkuat kata perintah Tuhan, baik di semua kitab itu ya, terdahulu nih, Tuhan itu esa. Datang sibilisis, membisiki Ibu Natalia tadi. Ibu Natalia, kata sibilisis, iya Tuhan sibilisis, jangan bilang esa tapi kesatuan. Kata si Natalia, oke bos. Esa itu kesatuan. 3 lu jadiin 1 gitu, kata si Bilisis. Kata Natalia, oke bos. Tapi orang yang beriman enggak. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu ada 3. Bagi orang yang beriman ya percaya. Nah si Bilisis mempengaruhi di sana. Jangan ikuti itu. Ikut aku aja. Tuhan itu 3. Itu kira-kira. Jadi membuat sibilisis kuat adalah orang yang kerjasama dengan sibilisis. Teman-teman semua yang ada di sini maupun yang ada di YouTube, ini edukasi. Masihkah Anda ingin terpengaruh dengan ajaran sibilisis yang terkutuk itu? A. Masih. B. Tidak. Masihkah Anda ingin terpengaruh dengan ajaran sibilisis yang terkutuk itu? A. Mau. B. Tidak. Jawab, biar Anda bisa tetap dalam akidah Islam yang kuat. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga kita semua dilindungi oleh godaan setan yang terkutuk. Amin. Untuk yang ada di YouTube, sekian, saya istirahat dulu. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Oh iyalah, istirahat dulu ya. Bang Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Akunku kuat nggak nih? Ini 4 SKS ini 4 SKS ini. 40 SKS. Iya masuk. Jadi semester baru lah sekarang ya. Lanjut. Tuhan dikebiri. Ngeri ya Tuhan dikebiri. Apa ini? Bauti apa nih? Selamat malam Bauti. Bahuti apa sih? Beauty and the Beast. Bang. Tapi kalau Sikrop apa sih? Kalau Yesus dikebiri kan suka-suka Tuhan, kan Yesus berkuasa kan. Iya. Bang Sandu itu tamunya Bang Sandu. Nah, ini bahasa Inggris ini Wape. Good night. Alah.
Good evening. Apa? Ini orang Good in the Klaten. beast. Orang Klaten. Orang Klaten gitu. Ya, Bang P, Pak Sandu harus ajar. dong. Lanjut. Good evening. Beauty and the Beast. Halo monitor, abangku. Pengikutnya cuma satu. Ah, ini tukang report ini. Ya, turunin kayak tadi itu, temennya tadi yang di bawah diem aja. Gitu ya. Jadi apa ya mereka ini ya? Nih si Piki ke ASP apa boleh? Setiap kali mau dibahas kebiri loh kok. Open kok ini aja ya. Dia pasang badannya, pasang congor kok pasang badan. Congor sih enak. Pasang congor bukan pasang badan. Lanjut Bang El agak lambat dikit tadi datang si Etonius tadi. Iya, Kenapa, Bang? Silakan. Atau bahas aja tentang Tuhan bayar pajak. Tuhan apa bayar pajak? Iya. Di Tuhan dalam ajaran kekristenan Tuhan bayar pajak loh. Jangan fitnah pakai data lah. Mana ya? Open Di dalam cam. Matius 17:27. Nah di situ Tuhan bayar pajak. Ngapain bayar pajak? Dia bayar pajak sama siapa ya bang? Gak tahu juga sih, pajak kendaraan atau apa, nggak tahu lah. Masa kereta dibayar pajak? Matius 7 berapa Bang? Nah, coba dibuka Matius 7. Matius ya, Matius 17:27. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja. Emang keledai itu ada pajaknya, Bang? Tapi lebih asik itu Tuhan dikebiri sih. Iya. Itu gimana Pak Anggur Hasan? Silakan Pak Anggur. Kau jangan pancing-pancing aku ditombak lagi. Aduh. Bang. Abang ada di atas nak kau sapa. Kalau bayar pajak ya wajar lah Bang, karena Tuhannya kan sudah menjadi kota dia lahir. Telah lahir di kota Daud, ya kan? Nah di situ sudah kota kan pasti ada pajak kan, ada jalan besar. Iya kenapa? Mungkin Tuhan mungkin ini bang punya hutang bang Tuhannya. Di Yesaya 50 ayat 1 Tuhan punya hutang. Aduh, ngeri. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu katanya. Tuhan tanya surat cerainya. Di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Jadi dicerai baru diusir. Kemudian atau kepada siapakah di antara penagih hutangku pernah menjual penagih hutangku ya. Aduh, punya hutang. Allah. Di Yesaya 51 itu Bang ya? Ya Bang, nomor 1 tuh. Iya. Ngeri juga. Makanya Tuhannya lahirnya posisinya ada di kota, makanya Tuhannya sekolah di situ itu Bang. Lukas 2, sekolah ya? 6. Wajar lah Bang, karena dia lahirnya udah jadi kota kan, makanya dia sekolah. Tuhan sekolah. Tadi di Komal siapa ya? Komal Abuya ya? Dia bahas, nggak salah, bahas Yohanes 20:28 itu ya, tentang Thomas berkata, engkau apa? Tuhanku, Allahku gitu kan ya? Thomas mengatakan kepada Yesus, Tuhanku, Allahku kan gitu. Ketika Thomas dalam persembunyiannya lalu